Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah. Ya, inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu. Artinya saya tidak download dari apa Twitter atau saya download dari mana. Saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi gini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi, tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli. Ya, selalu kita menghindari dua hal: tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya. Tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Ya. Cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya. Ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Ini kolom pengesahan ini juga dihapus. Begini, biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum. Saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai mendaftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya, yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, jadi teman-teman, mungkin kita sudah mengetahui bagaimana keberlanjutan kasus ijazah Jokowi saat ini. Nah, jadi Prof ini menyatakan ijazah Jokowi itu bukan asli, namun adalah palsu. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka ataupun kata salah seorang masyarakat di sini, jika Kapolri tidak diganti, rasanya tidak mungkinkah Jokowi dan Gibran akan diadili. Jadi, betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini, karena ketika Kapolri titipan Jokowi waktu menjabat dulu, maka kita tidak perlu mengharapkan bahwasanya Gibran sama Pak Jokowi itu untuk diadili, karena memang masih banyak yang mau membela Pak Jokowi ini. Jadi makanya Pak
Prabowo harus mengambil tindakan dalam hal ini untuk menggantikan saja Kapolri ini, karena Kapolri ini adalah seorang pembela yang nomor satu dari Jokowi. Ya, jadi makanya kita tidak bisa mengadili mereka berdua, Pak Gibran beserta Pak Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman, anak sekolah diajarin jujur, tapi para penjabat pada pembohong, nanti anak-anak jadi gak jujur gak apa-apa. Ya, jadi betul sekali. Ya, ketika seorang pemimpin tidak pernah jujur ataupun diajari dengan kejujuran, maka anak-anak sekolah ataupun anak-anak muda yang ada di Indonesia itu meniru kelakuan para pemimpinnya tersendiri. Nah, kemudian teman-teman, kata mereka di sini itu, akuilah ijazahnya dan minta maaf pada rakyat. Ya, jadi ya betul sekali ketika Pak Jokowi minta maaf kepada para masyarakat ini ketika bahwasanya ijazahnya itu memang benar-benar palsu. Nah, makanya rakyat harus mungkin ada hati nurani rakyat untuk memaafkan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mau minta maaf kepada rakyat karena selama ini telah mengkhianati mereka. Makanya rakyat sekarang itu tidak tenang ketika Jokowi tidak diadili. Ya, jadi teman-teman, suarakan terus Prof Ikrar menjadi orang cerdas, semoga sehat terus. Ya, betul sekali mereka mendukung Prof Ikrar ini karena menyuarakan suara kebenaran. Nah, jadi teman-teman, Prof Ikrar ini manusia yang sangat dibutuhkan Indonesia. Penjabat sekarang sudah rusak, makanya negara ini carut marut. Is for Prof Ikrar ini. Nah, jadi Prof Ikrar ini memang sangat didukung oleh masyarakat sehingga mereka sangat membutuhkan Pak Prof Ikrar ini karena dia adalah seorang yang mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Nah, jadi karena masyarakat ataupun negara kita sudah jadi carut marut, maka Pak Prof Ikrar ini semoga bisa memperbaikinya kembali. Nah, jadi teman-teman, dan kebanyakan orang bangga lulusan dari UGM dan mereka tidak malu menunjukkan ijazahnya, justru bangga. Namun pertanyaannya sekarang, mengapa Pak Jokowi ketika ada salah seorang masyarakat yang mau menanyakan di mana ijazah Bapak Jokowi yang sebenarnya, namun yang mengatakan dan yang menanyakan itu justru itulah yang dihukum. Ya, makanya bukan sebaliknya ataupun bukan Jokowi yang ditangkap ya, karena Pak Jokowi ini tidak pernah bangga untuk menunjukkan ijazahnya. Malah yang ada dalam hatinya itu ketakutan Pak Jokowi ini. Jadi teman-teman, dari situlah kita mencurigai bahwasanya Jokowi itu tidak mempunyai ijazah yang asli. Sedangkan alumni-alumni UGM yang lainnya dengan senang hati dan kebanggaan hati mereka menunjukkan ijazah mereka. Mereka menunjukkan diri mereka bahwasanya mereka benar-benar alumni UGM. Bukan seperti Pak Jokowi saat ini yang terus-terusan menyembunyikan ijazahnya. Nah, kemudian teman-teman, waduh, Jokowi sudah bayar mahal pengacara pribadi dan termul-termulnya. Sudah malu tapi terbongkar juga kalau ijazahnya memang palsu. Ya, jadi Jokowi ini mati-matian membela dan memberikan uang kepada pengacara pribadinya dan juga para termulnya ini supaya mati-matian juga ikut dengan Pak Jokowi ini untuk membela ijazahnya yang telah dia palsukan. Ya, karena mau bagaimana lagi? Ya, karena memang sudah terbukti palsu ijazahnya ini, maka bagaimanapun cara Jokowi menyembunyikan ijazahnya menetap saja terbukti palsu. Jadi teman-teman, kebohongan, kejahatan gak akan bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat pasti ada jalannya terbongkar. Ya, betul. Bagaimanapun kejahatan yang telah kamu perbuat itu kamu tutupi dengan kejahatan juga, maka secepatnya pasti yakinlah akan terbongkar juga kejahatan yang telah kamu perbuat di jalannya sendiri. Nah, jadi teman-teman, kampus ternama kok
mengorbankan nama besarnya hanya untuk membela perseorangan. Kasihan alumni lainnya, UGM seharusnya buka apa adanya agar nama baik UGM jadi tidak tercoreng. Jadi sebenarnya itu nama UGM itu sangat dikasihani karena Ibu rektornya langsung yang melindungi ijazah Pak Jokowi ini dengan menyatakan bahwasanya Jokowi itu adalah alumni UGM. Maka dari situ, ya semoga alumni-alumni lainnya dari UGM yang berasal dari UGM, semoga tidak berterima dengan hal ini karena membuat nama sekolah kalian tidak baik-baik saja dan sudah dibusukan oleh rektor kalian sendiri. Nah, kemudian teman-teman, mundur bukan budaya. Ketegasan dan keberanian presiden sangat diperlukan untuk ganti Kapolri. Jadi memang betul ketegasan itu dan keberanian itu memang diperlukan ya dari diri Pak Prabowo saat ini. Karena Pak Prabowo mungkin dari pemantauan kita masih belum bisa mengambil tindakan dalam hal ini. Karena kenapa teman-teman? Karena Pak Jokowi ini juga termasuk orang yang sudah bersengkongkol dan sudah melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo waktu menjabat menjadi presiden dulu. Makanya Pak Prabowo saat ini sulit untuk mengambil tindakan dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, jadi teman-teman, kasus ijazah Jokowi semakin dibela aparat, semakin ditutup-tutupi, maka semakin jelas dan memperbesar kemungkinan ijazah tersebut benar-benar palsu. Jadi makanya semakin terbukti ijazah Pak Jokowi itu karena kenapa? Karena masih banyak yang mau membela ijazah Pak Jokowi itu. Nah, mungkin dari situlah mereka mengetahui bahwasanya itu ijazah adalah palsu. Mengapa harus ditutupi padahal itu suatu kebanggaan untuk ditunjukkan. Jadi Pak Pratikno orang yang loyal dengan Jokowi karena jabatannya, dia paling tahu siapa Jokowi dengan ijazahnya yang sebenarnya. Nah, kemudian yang membuat ruwet negara penjabat bukan rakyat, termasuk para koruptor pasti penjabat dan bukan rakyat biasa. Jadi yang membuat negara kita jadi amburadul itu adalah para koruptornya sendiri.